Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa kafa bihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa yang kami cintai dan kami banggakan, hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam kajian kitab Arifur Rahman di Tafsir Al-Quran. Semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang mendalam terhadap kitab suci Al-Quran dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa memberikan contoh bagi masyarakat secara umum. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para pemirsa, hari ini kita masuki ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat abadi. Di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wa in kuntum, dan sekiranya kamu sekalian fi raibin, tetap berada dalam keraguan, mimma nazzalnya, dari apa yang kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami Muhammad, yakni Al-Quran, fa'tu, maka buatlah bisuratin, dengan satu surat saja, mimithlihi, yang serupa dengan Al-Quran. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa apabila manusia masih ragu tentang Al-Quran ini sebagai wahyu Allah, sebagai petunjuk kebenaran, maka buatlah satu surat semisal surat Al-Quran. Kalau mereka menuduh Quran ini buatan dari Muhammad SAW, kalau Muhammad bisa buat, mereka kenapa nggak bisa? Gitu kira-kira tantangan ini disampaikan pada, ya, kamu kan lebih beberapa hal itu, bisa membaca, bisa menulis, bisa membuat syair. Coba kalau kamu tidak percaya Quran itu dari Allah, coba kamu buat. Ditantang sedemikian rupa oleh Al-Quran kalau bagi mereka yang tidak percaya. Kemudian tegaskan lagi, wad'u syuhada'akum, panggillah, ajaklah semua penolong-penolongmu, para pendukungmu, para ahli kamu kerahkan, ahli syairkah, ahli sastrakah, ahli-ahli lain, min dunilai, selain dari Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu orang yang memang benar. Nah, jadi dilanjutkan tantangan tadi dengan kalimat berikutnya, wad'u syuhada'akum, coba kamu panggil segala penolongmu, kamu panggil segala pendukung yang kamu anggap hebat, yang kamu anggap luar biasa, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kamu memang orang yang benar. Ayat ini memberikan tantangan pada mereka yang tidak percaya pada Al-Quran sebagai wahyu Allah. Jadi kembali orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran sebagai wahyu Allah ditantang oleh ayat ini. Mereka menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad. Ya, jadi mereka menuduh begitu. Itu kan karangan Muhammad.
Ditegaskan pada mereka kalau Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Ditegaskan pada mereka bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Ya, kalau Al-Quran itu buatan Muhammad, cobalah kamu buat satu surat saja seperti Al-Quran. Kalau kamu menuduh Quran buatan Muhammad, coba kamu buat satu surat saja, semisal Al-Quran. Gak perlu banyak surat, satu surat aja. Ajaklah semua pendukungmu, semua pemimpinmu, dan cendekiawan yang ada padamu. Ya. Kalau Muhammad saja bisa membuat Al-Quran, tentu kamu lebih bisa membuatnya. Karena kamu terdiri dari orang-orang yang pandai dan merasa lebih berilmu. Kalau Muhammad bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nah, gitu kira-kira. Muhammad, ya, kamu tuduh membuat-buat Al-Quran. Coba sekarang kamu buat satu surat saja. Dan kerahkan semua kekuatanmu, semua apa yang kamu miliki. Muhammad SAW adalah seorang yang ummi. Tidak pandai baca tulis. Muhammad. Mereka semua tahu. Ya. Ia sebut an-nabiyul ummi. Nabi yang tidak pandai baca tulis. Sedangkan kamu adalah para penulis sastra dan penyair-penyair Arab yang lihai. Ya, orang-orang Arab itu Quraisy, ya, adalah para penyair-penyair yang sangat lihai. Termasuk mereka itu adalah cendekiawan-cendekiawan. Ya. Yang sering menciptakan sastra dan seni. Menciptakan syair-syair yang indah-indah. Oh, banyak di kalangan Arab jahiliyah. Coba. Setelah tantangan itu disampaikan, selama berabad-abad, dan tidak ada yang mampu membuat satu surat pun dari Al-Quran, maka tidak ada sedikit keraguan pun atau kebimbangan pun yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan ini sudah berabad-abad, dengan terjawab oleh mereka. Ya, sama sekali dari abad ke abad kok. Dulu pernah ada itu disebut Musailamah Al-Kadzab itu. Nabi palsu itu. Ya, begitu Rasulullah Muhammad wafat, ada beberapa orang mengaku nabi. Di antaranya Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ada Sajjah Tamimiyah. Ya, dia mengaku nabi dan membuat karangan meniru Al-Quran, tapi jauh sekali. Ya, apa di antaranya misalnya mengatakan karangan dia itu al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil, katanya. Gajah. Tahukah kamu apakah gajah itu? Ya. Huwa hayawanun kabir, dia itu hewan yang besar. Ya. Wa ainuhu sughir, matanya kecil. Wa qurtumuhu tawil, belalainya panjang. Ini lucu ini, ya. Seperti ini lucu. Siapa yang nggak tahu gajah, semua orang tahu. Badannya besar, belalainya panjang. Jadi nyata sekali dia meniru sebagai plagiat dari surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah atau Mal-Qari'ah wa ma adraka. Sudah sebagai plagiat, tapi isinya jauh dari Al-Quran. Nggak bisa dia. Jadi aja beberapa yang, ya. Jadi inilah hal-hal yang sudah terbukti tidak terjawab. Ada lagi yang menyatakan ad-difda'u binta difda'ain, seekor katak, anak 2 ekor katak. Singgah sanamu di atas air, dan singgah bawahmu fitin, dalam lumpur, katanya. Jadi juga jauh. Nah, inilah tanda bukti bahwa
segala kemampuan bangsa Arab waktu itu yang ahli sastra, ahli syair, ahli seni tidak bisa membuat Al-Quran, dan itu sudah terbukti selama berabad-abad. Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang menjadi mukjizat abadi bagi Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terakhir yang bersifat abadi, nggak akan hilang. Kalau Nabi lain itu mukjizatnya begitu nabinya wafat udah hilang. Tongkat Nabi Musa hilang, cincinnya Nabi Adam hilang, dan yang lain-lain. Ya, begitu nabinya wafat hilang. Tapi Al-Quran ini mukjizat abadi. Rasulullah sudah tidak ada, wafat, tetap terjaga sampai akhir zaman. Gak akan ada perubahan sedikit pun Al-Quran itu. Mengapa? Dia dihafal oleh jutaan umat manusia. Jutaan umat menghafal Al-Quran, bayangkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Tuhan, yang menurunkan Al-Quran ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Dan itu terbukti. Al-Quran sangat mudah dihafal. Beda dengan kitab lain. Saya kalau suruh menghafal makalahnya seorang, 2 halaman saja persis suruh dia, nggak bisa, sulit. Apalagi tebal-tebal. Persis. Tapi kalau Al-Quran mudah sekali dihafal. Sangat mudah. Nah, ini keistimewaan Al-Quran. Maka dia dihafal oleh jutaan orang. Nah, ini yang membuat Quran ini tetap abadi. Nggak akan bisa berubah. Dan nggak akan bisa dirubah oleh siapapun. Maka dia merupakan mukjizat abadi. Dan dia akan menjadi petunjuk umat manusia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, jadi itulah bukti-bukti dari tantangan serupa ini, ya, tantangan untuk membuat Al-Quran tadi, disampaikan Al-Quran dalam berbagai tingkatan. Beberapa tingkatan. Dari tantangan disuruh membuat Al-Quran, membuat 10 surat dulu pertama. Coba kamu buat 10 surat. Sampai kemudian ditantang untuk setelah 10 surat nggak bisa, ditantang membuat 1 surat saja. Dari 10 sampai 1 nggak bisa. Kenyataannya tidak ada yang mampu membuatnya. Meskipun mereka mengeluarkan segala usaha dan kemampuan yang mereka miliki. Nggak bisa. Tantangan yang pertama kali membuat, ya, Al-Quran disampaikan, qul lain istama'atil jin wal insu, katakan wahai Muhammad, sekiranya, ya, manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi, pasti mereka tidak akan mampu membuat semisal Al-Quran. Walau kana ba'dum li ba'din zahiru, meskipun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling mendukung, saling bekerja sama, nggak bisa. Jadi ditantang satu Al-Quran dulu. Awal mula satu Al-Quran, silakan kerahkan manusia dan jin, kerahkan semua para ahli untuk membuat semisal Al-Quran. Gak mampu sama sekali. Ya, ini disebutkan di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 88. Tantangan kedua berupa membuat 10 surat yang kami sebutkan tadi. Jadi ditantang satu Al-Quran, gak mampu. Oh, kalau gitu 10 surat aja lah. Ya, disebutkan Al-Quran. Am yaqulu naftaruh.
Apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad itu membuat-buat Al-Quran? Qul fa'tu bi'ashri suwarim mislihi. Kalau kamu menuduh Muhammad membuat-buat Al-Quran atau mengarang-arang Al-Quran, coba datangkanlah 10 surat semisal Al-Quran tadi. Diminta 10 surat. Ya. Ya, semisal Al-Quran. Ya. Yang menyamainya. Dan panggillah wad'u muftaroyatin. Wad'u man istata'tum min dunillah. Ajaklah, panggillah orang-orang sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan kamu. Ya. Yang kamu sanggup memanggilnya selain dari Allah, in kuntum shadiqin, jika engkau adalah memang orang-orang yang benar. Jadi ini tantangan. Kalau kamu menuduh Quran buatan Muhammad, cobalah sekarang kamu kerahkan para ahli di antaramu, para cendekiawannya semua, suruh membuat 10 surat saja dari Al-Quran. Jika kamu orang yang memang benar. Surat Hud, surat 11 ayat 13. Nah, setelah seluruh Quran nggak bisa, 10 surat juga nggak bisa, terakhir, tantangan yang terakhir berupa membuat 1 surat saja semisal Al-Quran. Disebutkan dalam ayat yang kita bahas sekarang ini. Ya udah, kalau semisal Quran nggak bisa, 10 surat nggak bisa, coba kamu buat 1 surat saja. Ternyata juga nggak bisa, nggak punya kemampuan. Maka tegaskan ayat berikutnya, fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika sekiranya kamu tidak bisa membuatnya, walan taf'alu, dan memang tidak akan dapat membuatnya untuk selamanya itu. Jadi itu bedanya lam dengan lan. Kalau lam itu tidak, tapi kalau lan itu tidak untuk selamanya. Ya, ya, tidak untuk selamanya. Tapi kalau lam tidak aja. Maka kita ini fa illam taf'alu, jika kamu tidak bisa, walan taf'alu, dan memang tidak akan bisa untuk selamanya. Gitu. Fattaqun naro, maka takutlah kamu kepada api neraka, allati waquduha, yang bahan bakarnya adalah annas wal hijarah, manusia dan batu. Ya, bahan bakar api neraka itu. Ya. Waquduha annas wal hijarah, manusia dan batu. Siapa? Batu yang menjadi sembahan-sembahan mereka. Berhala-berhala mereka yang dibuat dari batu itu menjadi bahan bakar api neraka, termasuk manusia-manusia yang menyembah batu itu, yang menyembah berhala, menjadi bahan bakar api neraka. Ya, jadi bahan bakarnya manusia yang syirik, yang menyembah batu, ya, menyembah berhala, ya, wal hijaratu, dan batu itu sendiri langsung menjadi bahan bakar api neraka. Wa'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Inilah para jamaah sekalian, ya, yang disampaikan oleh ayat Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah ayat 24-nya. Wa'iddat lil kafirin, ya. Jadi kalau kamu memang tidak mampu dan memang selamanya kamu tidak akan bisa membuat Al-Quran itu, maka takutlah kamu pada api neraka, kata Al-Quran. Ya. Apa neraka itu? Yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ditegaskan dalam ayat ini bahwa tidak mungkin ada orang atau kelompok yang bahkan kelompok orang, bahkan termasuk makhluk lain yang bisa membuat yang semisal Al-Quran. Bukan semua manusia dikerahkan makhluk lain, nggak akan bisa. Ya. Untuk membuat semisal Al-Quran.
Sesungguhnya Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi petunjuk bagi umat manusia agar mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, jadi ini adalah petunjuk Allah. Wahyu Allah sebagai petunjuk. Ya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sampai kapanpun manusia tidak dan makhluk lain tidak akan mampu membuat Al-Quran. Karena itu bagi mereka yang tetap meragukannya, yaitu terdiri dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, diancam dengan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bagi mereka yang sudah jelas ya bahwa Quran wahyu Allah dan tidak terbantahkan itu, petunjuk dari Allah, tapi orang tetap menolak, orang seperti ini diancam dengan api neraka tadi. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mengerikan para jamaah sekalian. Ya. Maka kalau kita ambil kesimpulan yang ringkas, ikhtisarnya, Al-Quran merupakan wahyu Allah sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang bersifat abadi. Petunjuk bagi umat manusia. Karena Al-Quran merupakan wahyu Allah, maka sampai kapanpun tidak ada yang dapat membuatnya. Meskipun semua makhluk bersatu saling tolong-menolong untuk membuatnya, tidak mungkin bisa. Maka Al-Quran itu suatu kitab yang luar biasa keistimewaan. Bahkan Nabi menjelaskan ya, bahwa Al-Quran itu adalah pusat informasi, kita dalam satu hadisnya. Fihi naba'u ma kana qablakum wa hukmu ma bainakum wa khabaru ma ba'dakum. Al-Quran itu sebagai pusat informasi yang menjelaskan gambaran-gambaran umat manusia sebelum kita, umat masa lalu, ya, sampai umat sebelum nabi-nabi. Berbagai peristiwa direkam dalam Al-Quran. Misalnya tentang kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Soleh. Itu pusat informasi yang luar biasa di masa lalu. Kemudian juga Al-Quran menggambarkan tentang yang terjadi sekarang ini. Dijelaskan oleh Al-Quran. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang sudah dijelaskan Al-Quran. Termasuk prediksi untuk masa depan. Quran sudah jelaskan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah banyak memahami Al-Quran, kejadian-kejadian yang dianggap baru nggak aneh buat mereka. Oh, gambar yang sudah ada Al-Quran. Saya ambil contoh misalnya tentang LGBT. Oh, orang kaget. Enggak. Dari dulu sudah ada pelanggaran seperti itu. Di zaman Nabi Lut itu. Oh, dahsyat sekali. Itu Quran jelaskan. Ya, tentang misalnya kehidupan manusia-manusia yang homo atau lesbian. Itu jauh sebelum masa kita di zaman Nabi Lut dulu. Jadi gambarnya ada. Jadi orang nggak kaget. Apapun yang terjadi pada masa kini atau masa depan, gambaran Quran sudah jelas. Maka ditegaskan oleh Nabi, man qala bihi shadaqah. Barang siapa yang berbicara, berpandangan sesuai dengan Al-Quran, pasti benar. Wa man hakama bihi adala, kata Nabi. Dan siapa yang menghukumi sesuatu dengan Al-Quran, pasti adil hukumnya. Inilah gambaran dari Al-Quran yang disebutkan dalam hadis Nabi. Ya, jadi merupakan pusat informasi yang sangat lengkap. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Para jamaah sekalian, inilah kajian dari dua ayat tadi. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu mengenai kesuksesan maksimal bagi manusia mukmin. Nah, setelah Al-Quran menjelaskan awal mulanya tentang kriteria orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa,
dilanjutkan kriteria orang-orang kafir, kriteria orang munafik, ya. Kemudian lengkap dijelaskan, dipanggil semua umat manusia supaya beribadah pada Allah saja. Lalu manusia diajak, ditantang oleh Al-Quran. Kalau masih ragu terhadap Al-Quran, suruh buat Quran. Ternyata terbukti, tidak terbantahkan, nggak ada yang mampu sampai sekarang. Dan sampai kapanpun kita lihat ayat tadi. Maka sekarang diberikan gambaran oleh Allah dalam ayat berikutnya, Al-Baqarah 25. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Wabashir, dan berikanlah berita gembira. Untuk siapa? Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Maaf para pemirsa sekalian, ini selalu bergandengan ini. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus, itu bergandengan di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah individual, perseorangan, ada ibadah sosial. Amilus solihat itu ibadah sosial. Sehingga nanti kita berzakat, membantu sesama. Jadi selalu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kita jumpai perintah dari Allah SWT kepada kita agar melaksanakan ibadah individual seperti sholat, ya, ibadah haji dan lain-lain, dan ibadah sosial seperti zakat, sedekah, membantu sesama, menyelamatkan orang-orang miskin, ya, menyantuni anak yatim, itu adalah ibadah sosial. Selalu dikaitkan. Ya, misalnya saya ambil contoh lagi, ketika ahli neraka Sakor ditanya oleh Allah, ma salakakum fi Sakor, apa yang membuat kamu terjerembab dalam neraka Sakor ini? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin. Jawaban mereka, oh kami dulu tidaklah melaksanakan sholat. Sering dai sampai di sini stop ini. Padahal ada lanjutannya. Walam naku nut'imul miskin. Itu ibadah sosialnya. Dan kami tidak pernah memberikan bantuan pada orang-orang miskin. Ya, jadi itu jelas sekali. Selalu ibadah. Nah ini juga sama. Amanu wa amilus soleh. Beriman dan beramal soleh. Kalau iman itu diibaratkan matahari, maka amal soleh itu sinarnya. Jadi nggak bisa terpisahkan. Bagaimana kepada orang yang beriman itu berita gembiranya? Annalahum jannat. Bahwasanya bagi mereka disediakan surga-surga, jamak di sini. Plural. Annalahum, sungguh bagi mereka jannatin tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Ini melambangkan suatu keindahan yang dahsyat. Sungai mengalir itu indah. Itu di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Ya, bahkan di ayat lain tegaskan ada sungai dari susu yang murni, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamr, macam-macam. Ini luar biasa itu. Jannah, surga tadi. Ini gambaran supaya orang bisa memahami, mengalir di bawah sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap penghuni surga itu diberikan rizki dari surga tadi, min samaratin, dari buah-buahan. Rizkon, sebagai rizki, sediakan bagi mereka bermacam-macam buah-buahan. Qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Inilah buah-buahan yang kami pernah diberi rizki sebelumnya. Jadi di sana itu ya buahnya juga buah-buahan yang sudah kita kenal, bukan buah-buahan yang belum dikenal. Yang kita kenal ya di dunia ini ya, ada buah apel, ada buah anggur, ada buah mangga, ada buah duku, ada macam-macam ya. Jadi buah-buahan yang sudah kita kenal. Ya. Karena itu yang menarik, kalau yang belum kita kenal, kita belum menarik. Enaknya itu buah manis enggak? Tapi buah-buahan yang kita sudah kenal, kita tahu kenikmatan, kelezatan, dan cita rasanya. Utubi mutasyabiyah, dan mereka diberi buah-buahan yang serupa. Ya, mutasyabiyah.
Ya, buah-buahan yang serupa dengan buah-buahan yang tadi. Ya, buah-buahan yang serupa. Kemudian apa? Walahum fiha. Dan bagi penghuni surga itu, di sana, di surga itu, azwajun, pasangan-pasangan. Ya, pasangan-pasangan. Mutahharatun, yang suci. Masing-masing ada pasangannya yang suci. Kalau manusia, ya suami istri. Pasangan yang suci. Ya, jadi mungkin kita menyatakan, ya, istri dari kita semua itu di sana lebih cantik dari bidadari. Bahkan dikatakan Al-Quran, faja'alnahunna abkaran uruban atrobal li ashabil yamin. Itu Al-Quran. Maka kami jadikan, ya, istri-istri yang sudah tua-tua itu, ya, perempuan-perempuan yang wanita yang sudah tua, sudah keriput apa itu, abkaran, menjadi gadis kembali, jadi perawan lagi. Ya, jadi semua di surga itu nggak ada orang tua yang sudah, enggak, semua muda-muda. Ya, lagi sekitar umur 30-an lagi muda-muda semua. Ya, jadi jangan tanya nanti di surga ada orang pikun, orang tua, enggak ada itu, ya, orang-orang muda semua. Ya, pasangan-pasangan yang suci, wahum fiha khalidun, dan mereka di sana kekal di surga itu. Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar menyampaikan berita gembira bagi orang-orang mukmin yang beramal soleh, bahwa mereka akan memperoleh balasan surga di akhirat dengan segala kenikmatannya. Surga tadi dengan segala, al-jannatu wa na'imuha, surga dengan segala fasilitas dan kenikmatannya. Surga atau jannah menurut pengertian bahasa adalah taman yang indah atau tanah yang tumbuhi beragam tanaman yang menyejukkan pandangan mata bagi mereka yang melihatnya. Jadi arti surga dalam bahasa Arab itu suatu lapangan atau tanah yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang sangat indah, menarik sekali. Itu namanya jannah, ya, namanya jannah. Digambarkan secara bahasa, ya. Makanya ketika ada itu seorang mufti dari Kuwait, waktu diajak berkunjung ke puncak, ya, itu puncak antara Bogor, Bandung, di tengah-tengahnya itu kan ada puncak, kita sering lewat itu. Oh, pemandangan. Apa komentar beliau? Saya masih punya kitabnya, itu ada. Judul kitabnya adalah Syarqiyat Yaumiyat fi Syarqil Aqsa. Berapa hari di timur jauh. Itu tulisan beliau. Apa komentar beliau melihat puncak itu? Fi puncak, katanya, narol jannata kama wasofahal kutubus samawiyah. Itu. Di puncak aku melihat surga, jannah. Sebagaimana surga yang disifati oleh kitab-kitab samawi. Ini pernyataan seorang mufti. Ya. Nah, jadi itulah gambaran-gambaran surga itu. Asal mulanya secara bahasa begitu. Tanah yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang sangat indah dan menyejukkan pandangan mata. Surga yang dimaksud dengan kajian ini adalah tempat yang indah. Bukan surga yang kita maksud tadi dengan tumbuh-tumbuhan, bukan. Di sini surga adalah, ya, tempat yang indah dan berbagai macam kenikmatan yang disiapkan bagi manusia mukmin di akhirat. Kenikmatan surga merupakan kenikmatan yang sangat indah, sehingga tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata. Dengan mata fisik nggak bisa. Ya, tidak bisa didengar telinga. Ya. Dan tidak bisa dilukiskan dalam akal pikiran manusia atau dalam hati manusia. Dijelaskan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin, aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, ma la ainun ra'at,
sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak bisa didengar dengan telinga. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak bisa terukirkan dalam hati manusia. Luar biasa itu keindahan surga. Faqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kamu mau. Fala ta'lamu nafsum ma akhfiya lahum min qurrati a'yunin. Ya. Ya. Maka tidak seorang pun tidak mengetahui apa yang tersembunyi-sembunyikan, ya, min qurrati a'yunin, dari pandangan hal-hal yang menyejukkan pandangan mata. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, nikmat yang masih tersembunyi, yang masih menanti, yang indah dipandang mata, sebagai balasan bagi mereka. Ya, suatu yang sangat indah dalam pandangan mata semua manusia, ya, atas apa yang mereka kerjakan. Semua itu sebagai balasan dari amal soleh mereka di dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3244. Sahih. Kenikmatan dalam surga yang dijelaskan ayat ini selain kenikmatan berupa buah-buahan, sungai-sungai yang mengalir, juga disediakan pasangan-pasangan yang suci. Para penghuni surga hidup kekal dengan segala kenikmatan. Kekal, ya, dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Mengenai kenikmatan surga dijelaskan dalam ayat lain. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga allati wa'idal muttaqun, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di sana ada sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min labanin, dan sungai-sungai dari susu lam yataghayyar ta'muhu, yang enggak pernah berubah. Kalau susu kita di sini itu lewat sudah basi, asam, di sana enggak. Susu segar dalam air, dalam sungai yang besar itu mengalir susu yang segar. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamr yang ladzatin lisyaribin, yang membuat kelezatan luar biasa bagi orang yang minumnya. Khamr di sana tidak memabukkan seperti di dunia memabukkan, sana enggak. Khamrnya tidak memabukkan, itu ladzatin lisyaribin, yang membuat nikmat luar biasa bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharun, dan sungai-sungai apa? Min asalim musaffa. Masya Allah, dari madu-madu yang murni. Bayangkan, sungai-sungai besar dari madu yang murni. Wahum fiha min kullis samarot, dan mereka di sana di surga itu memperoleh segala macam buah-buahan. Min kullis samarot, segala macam dan segala jenis buah-buahan. Wa maghfiratun, bukan cuma itu, ada yang lebih agung lagi dari semua. Apa? Wa maghfiratun mir rabbihim, ini lebih agung dari semua tadi, para jamaah sekalian. Ampunan Allah lebih agung dari tadi yang buah-buahan apa. Ini disebutkan wa maghfiratun mir rabbihim, dan ampunan dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar, ya, seperti juga orang yang kekal dalam jahanam, ya, dan diberi minuman dengan air yang mendidih, ya, sehingga memotong usus-usus mereka. Ya, jadi inilah gambaran-gambaran dari ini kekalnya, sama-sama kekal di surga dan neraka itu. Ya, sama-sama kekal, tapi yang ini dapat kenikmatan yang surga luar biasa, yang neraka dapat siksa yang amat berat. Ya. Minum, ya, ma'an hamima, air yang mendidih, bergolak, panas. Faqatu am'ahum, sehingga membuat usus-usus mereka itu terpotong-potong saking panasnya itu air api neraka. Itu di surat Muhammad ayat 47. Surat Muhammad surat nomor 47 ayat 15.
Semua kenikmatan dan kebahagiaan itu akan diperoleh oleh setiap mukmin yang beramal soleh. Amal bisa berbentuk perbuatan. Ya, amal itu berbentuk perbuatan, perkataan atau ikrar hati. Tapi yang dimaksud di sini adalah lebih banyak bersifat perbuatan yang baik yang diisyaratkan ajaran agama. Dari kajian ini kita dapat mengambil ikhtisar. Manusia yang beriman dan beramal soleh, yang selalu mengerjakan kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, memperoleh berita baik yang sangat membahagiakan. Berita gembira itu berupa kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dengan memperoleh surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, dan memperoleh ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah sekalian, para pemirsa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.